Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan Ibu, yaitu Ibu Ika Atika, yaitu pengajar mata pelajaran kimia di kelas 12. Baiklah anak-anakku, tak terasa sekarang sudah minggu keempat di bulan September, di mana kita sudah memasuki materi tentang kimia unsur. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari kimia unsur golongan 8A yaitu gas mulia dan golongan 7A yaitu halogen. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang kimia unsur golongan 1A yaitu tentang alkali. Apa itu alkali? Dapat kita lihat di sini bahwa secara bahasa alkali berarti basa. Jika dikaitkan dengan unsur alkali, maka unsur golongan alkali ini merupakan unsur yang memiliki sifat basa. Jika dilarutkan dalam air, golongan ini paling bersifat logam di antara semua golongan unsur. Di antara unsur logam-logam ini terdapat fransium, yaitu yang merupakan unsur-unsur radioaktif. Di tabel perioda bahwa unsur-unsur alkali ini terletak pada golongan 1A. Apa saja di golongan 1A itu? Nah, unsur-unsur alkali dimulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Bagaimana sifat fisik dari logam alkali? Satu, bahwa logam alkali itu sangat reaktif. Di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas. Kedua, logam-logam alkali bersifat reduktor kuat, jadi sangat elektropositif. Ketiga, berupa logam lunak, mudah diiris dengan pisau. Yang keempat, mengkilap. Yang kelima, konduktor panas yang baik. Yang keenam, merupakan unsur blok S, karena subkulit terakhirnya mengisi subkulit S. Yang ketujuh, logam-logam alkali dapat membentuk ion positif 1 karena mencapai konfigurasi oktet dengan melepas elektron di kulit terluarnya. Logam-logam alkali juga mempunyai warna nyala tertentu. Nah, dapat dilihat di sini oleh anak-anakku semuanya. Ini adalah warna nyala dari litium. Nah, ini berwarna merah. Kemudian natrium berwarna kuning. Kalium itu berwarna ungu. Nah, rubidium itu sebetulnya merah dan merahnya lebih muda ya. Dan cesium ini bersifat berwarna biru. Itu merupakan warna-warna nyala dari logam-logam alkali. Bagaimana dengan sifat kimia logam alkali? Alkali sangat mudah bereaksi dengan air. Reaksinya eksoterm. Makin ke bawah, reaksinya dengan air akan semakin hebat. Contoh, kalium apabila direaksikan dengan air akan membentuk basa, KOH, dan gas hidrogen. Yang kedua, urutan kekuatan basa logam alkali. Kekuatan basa ditentukan oleh kereaktifan reaksi antara logam alkali dengan air. Semakin hebat reaksinya dengan air, maka sifat basanya juga akan semakin kuat. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, logam-logam alkali itu kereaktifannya atau kemudahannya dengan air itu semakin mudah bereaksi dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, maka sifat basanya juga dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Bagaimana reaksi logam alkali dengan halogen?
Nah, di sini ya, bahwa logam-logam alkali dapat bereaksi dengan gas-gas halogen membentuk garam halida. Yang keempat, reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali sangat mudah bereaksi dengan gas oksigen di udara, menghasilkan oksida, peroksida, atau superoksida. Tergantung reaktivitas logam tersebut. Contoh, Li apabila bereaksi dengan gas oksigen akan membentuk Li2O yaitu litium oksida. Kemudian natrium akan membentuk natrium peroksida. Nah, ini kalium dengan O2 akan membuat kalium superoksida. Jadi logam-logam alkali itu karena mudahnya bereaksi dengan oksigen di udara sehingga bisa menghasilkan oksida, peroksida, dan superoksida seperti yang dicontohkan di PowerPoint di sini. Nah, bagaimana keberadaan logam alkali di alam? Nah, di sini dapat kita lihat keberadaan dari unsur Li dijumpai sebagai kompleks fosfat dan silikat di antara lain itu berupa mineral. Nah, di sini dapat dilihat. Kemudian natrium juga sama, merupakan unsur ketujuh terbanyak di bumi. Dari kerak bumi dalam jumlah sebesar berada sebagai NaCl dalam air laut. Kemudian kalium juga sama, rubidium dan cesium ini dijumpai dalam jumlah yang paling kecil ya dibandingkan dengan yang lainnya. Alkali. Nah, bagaimana pembuatan alkali? Nah, logam alkali dapat dibuat dengan cara elektrolisis kering, larutan 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 senyawa-senyawa alkali itu tidak bisa dielektrolisis. Jadi yang di sini yang bisa elektrolisis yaitu harus dalam bentuk leburan dan lelehannya sehingga bisa membentuk logam-logam alkali pada salah satu elektrodanya. Beberapa proses yang digunakan pada proses pembuatan alkali ialah di sini pertama natrium. Nah, natrium diperoleh dari elektrolisis leburan garam kloridanya yang dilakukan dengan menggunakan daun sel. Itu sumber utama logam natrium adalah garam batu dan air laut. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl. Kemudian logam litium dan natrium adalah reduktor kuat, sehingga tidak mungkin diperoleh dengan mereduksi oksidanya. Oleh karena itu, logam-logam ini diperoleh dengan cara elektrolisis. Untuk mendapatkan logam kalium, rubidium, dan cesium itu dilakukan metode reduksi. Sebab jika dengan metode elektrolisis dengan ini cenderung larut dalam larutan garamnya. Apa manfaat dari alkali? Nah, manfaat dari alkali mengkonsumsi air alkali disebut bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga kanker. Selain itu, mengganti air minum dengan air alkali disebut bisa membantu memperlambat proses penuaan tubuh. Namun, klaim-klaim tersebut hingga kini masih belum terbukti secara ilmiah. Apa efek samping daripada alkali? Nah, air alkali tidak menimbulkan resiko kesehatan yang serius, kecuali bagi mereka yang ginjalnya bermasalah. Namun perlu diketahui pH yang tinggi bisa membuat kulit kering dan gatal atau menyebabkan sakit perut. Nah, kesimpulan dari materi minggu ini yaitu bahwa indikator ini semakin besar nomor atom logam dalam satu golongan alkali menyebabkan penurunan titik didih dan titik lelehnya. Logam alkali bersifat guna, logam alkali juga lebih reaktif,
Logam alkali dibuat dari elektrolisis lelehan garam kloridanya. Baiklah anak-anakku, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, sesudah anak-anak semua mempelajari ini, nah sekarang kita akan melakukan percobaan tentang logam-logam alkali, di mana nanti Ibu akan melakukan percobaan bagaimana apabila logam-logam alkali dimasukkan ke dalam air. Baiklah anak-anakku, sampai bertemu lagi pada materi yang akan datang. Tentunya untuk minggu besok, Ibu juga masih membahas tentang logam-logam alkali, bagaimana pada saat kita melaksanakan eksperimen golongan 1A ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.